Biografi Syahrudin, tokoh pemberitaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Syahrudin adalah seorang telegrafis pada kantor berita Jepang, Domei, yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ke seluruh Indonesia secara sembunyi-sembunyi. Ketika personil Jepang istirahat pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 4 sore, tanpa jasa Syahrudin, maka niscaya berita pro Jumat 17 Agustus 1945 sekitar jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Pak Yusuf sedang berada di kantornya, Aso Koyuku, radio militer Jepang di Jakarta. Tiba-tiba muncullah Syahrudin, seorang pewara dari kantor berita Jepang Domei, dengan tergesa-gesa. Catatan: Pak Yusuf sempat meralat kebenaran berita bahwa yang datang itu adalah Satyawan Des Alwi. Syahrudin yang masuk ke kantor Hosokoyuku dengan melompati pagar itu menyerahkan selembar kertas dari Adam Malik yang isinya alat berita terlampir disiarkan. Berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang telah dibacakan Bung Karno jam 10 pagi. Masalahnya, semua studio radio Hosokoyuku sudah dijaga ketat sejak beberapa hari sebelumnya, tepatnya sehari setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika. Yusuf kemudian berunding dengan rekan-rekannya, diantaranya Bekhitar Lubis, kakak dari sastrawan dan tokoh pers Indonesia Mokhtar Lubis, dan Joe Saragi, seorang teknisi radio. Beruntung studio siaran luar negeri tidak dijaga. Saat itu juga dengan bantuan Joe, kabel di studio siaran dalam negeri ini dilepas dan disambungkan ke studio siaran luar negeri. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, selama kurang lebih 15 menit, Yusuf pun membacakan kabar tentang proklamasi di udara. Sementara di studio siaran dalam negeri tetap berlangsung siaran seperti biasa untuk mengecoh perhatian tentang Jepang. Belakangan tentara Jepang mengetahui akal bulus Yusuf dan kawan-kawannya. Mereka pun sampai di sana, beruntung mereka selamat. Malam itu pun radio Hosokoyuku resmi dinyatakan bubar, tetapi dunia saat itu juga sudah mengetahui kabar tentang proklamasi langsung dari mulut Yusuf Rono Jipuro. Sayang rekaman suara ini tidak diketahui lagi keberadaannya, atau jangan-jangan sudah tidak ada mengingat malam itu juga radio tersebut ditutup oleh Jepang. GS proklamasi tidak akan cepat disaburaskan. Terima kasih.